Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah malam yang hening. Saat semua orang terlelap, lampu-lampu rumah sudah padam, jalan-jalan sunyi. Tapi di salah satu sudut bumi, ada seorang hamba yang berdiri dengan khusyuk. Tangannya terangkat, air matanya jatuh. Karena malam itu, ia sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Inilah keistimewaan sholat tahajud. Sholat yang menjadi rahasia kekuatan para nabi dan kebiasaan para wali. Tapi tahukah kamu? Ada 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di dalam sholat tahajud. 4 surat ini bukan hanya ringan dibaca, tapi menyimpan lautan makna dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mari kita jelajahi satu persatu. Dengan cerita, dengan makna, dengan cinta. Sebelum kita masuk ke surat-suratnya, mari kita pahami dulu, kenapa tahajud begitu dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, di saat dunia sedang sunyi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan berkata, adakah di antara hambaku yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ini bukan sekadar ibadah. Tahajud adalah waktu pertemuan intim antara kamu dan Tuhanmu. Tanpa gangguan, tanpa distraksi. Hanya kamu dan Dia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra 79. Tempat yang terpuji. Bayangkan, tahajud bisa menjadi tangga untuk mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Bayangkan seorang lelaki tua. Hidupnya biasa saja, bukan ulama, bukan pejabat. Tapi setiap malam, ia tak pernah lupa membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat malamnya. Lalu suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, cintamu kepada surat ini akan memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa? Karena surat Al-Ikhlas adalah tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan yang murni. Surat ini mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang pantas disembah, tidak bergantung pada siapapun, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Mengapa dibaca di tahajud? Karena tahajud bukan tentang panjangnya bacaan, tapi dalamnya makna dan tulusnya hati. Al-Ikhlas adalah inti dari akidah seorang muslim. Membaca surat ini di malam hari akan memperkuat keimanan dan memurnikan hati. Di sebuah desa kecil di pinggiran Madinah, seorang wanita merasa hidupnya diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Mimpi buruk, kecemasan, kegelisahan. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Tak ada yang bisa melindungimu seperti 2 surat ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Surat ini adalah doa perlindungan. Perlindungan dari kejahatan malam, dari sihir, dari rasa iri hati. Mengapa dibaca saat tahajud? Karena malam adalah waktu paling rawan bisikan dan godaan. Dan di saat itulah kita butuh perlindungan Allah sepenuhnya.
Membaca surat ini menjadikan kita tenang, seperti berada di dalam pelukan kasih sayangnya. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasa gelisah tanpa sebab. Seperti ada yang membisikiku hal-hal buruk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajarkan surat An-Nas. Satu surat pendek, tapi ampuh untuk melawan bisikan yang paling halus, was-was. Mengapa dibaca saat tahajud? Karena ketika kamu sedang sendiri, syaitan mencoba mengganggu pikiranmu. An-Nas menjadi senjata terbaik untuk menenangkan hati. Setiap ayatnya adalah permohonan untuk dibersihkan dari gangguan makhluk tak terlihat. Pernahkah kamu merasa ragu akan pilihan hidupmu? Merasa sendirian dalam berjuang? Surat Al-Kafirun adalah deklarasi keteguhan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini di sholat sunnahnya, termasuk tahajud. Surat ini adalah pembeda antara iman dan kufur. Hadis riwayat Muslim. Mengapa dibaca saat tahajud? Karena ini adalah waktu kita meneguhkan identitas diri di hadapan Allah. Bahwa kita akan tetap teguh, meski dunia menggoda. Surat ini adalah bentuk deklarasi kesetiaan kepada Allah. Tahajud tidak harus panjang. Cukup 2 rakaat dengan penuh kehusyukan. Bacalah Al-Fatihah, lalu salah satu dari surat-surat ini. Kamu bisa baca 1 surat di setiap rakaat, atau kombinasikan 2 dalam 1 sholat. Yang terpenting bukan jumlahnya, tapi hati yang hadir. Bayangkan ketika kamu membaca Al-Ikhlas, kamu sedang menyatakan cintamu kepada Allah. Saat membaca Al-Falaq dan An-Nas, kamu sedang meminta perlindungan. Dan ketika membaca Al-Kafirun, kamu sedang menunjukkan keimanan yang teguh. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, pernah berkata, orang yang sering bangun malam akan memiliki wajah yang bersinar di siang hari. Subhanallah. Tahajud bukan hanya menyentuh hati, tapi memancarkan cahaya ke seluruh hidupmu. Ada sahabat yang saat tidak mampu bangun untuk tahajud, menangis sepanjang hari karena merasa kehilangan pertemuan dengan Allah. Tahajud bukan sekedar sholat di malam hari. Tahajud adalah panggilan cinta. Dan 4 surat ini adalah senjata ruhani untuk membuat malam itu penuh makna. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Cobalah malam ini. Bangun 10 menit lebih awal. Ambil wudhu. Berdirilah menghadap Tuhanmu. Baca surat-surat ini dengan hati. Siapa tahu, di antara sujudmu, doamu menembus langit. Dan hidupmu berubah untuk selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga kita semua dimampukan Allah untuk istiqomah di tahajud. Amin.